Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lis Hartono atau Calontong, mengklaim Pramono Rano unggul dalam Pilkada Jakarta. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, pasangan Pramono dan Rano masih akan menunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia setelah mengumpulkan mulai dari kecamatan hingga pusat. 2.183.577 suara atau 50,07%. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengatakan memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat atau quick count. RK optimistis Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. RK juga mengalami atau mengklaim mayoritas dari hasil hitung cepat belum ada yang tembus 50%. RK mengaku tetap optimistis jika maju dalam putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. Juga ada tim internal bahwa 2 putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual, ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Pramono Rano unggul dari pesaingnya RK Suswono berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas dan sejumlah lembaga survei. Dalam perkembangan terakhir, KPU menyatakan penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta akan diumumkan paling lambat tanggal 16 Desember. Lalu di mana atau wilayah mana saja yang kantong-kantong suara merupakan Pramono Rano? Kami akan bahas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti yang bergabung bersama kami di studio dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik yang bergabung bersama kami melalui sambungan online. Selamat petang, Mas Rangga. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Nitya. Ini yang ingin saya katakan adalah oke lah kita sudah memiliki angka-angkanya dan sebagian besar lembaga survei tidak jauh berbeda sebenarnya ya dari ketiga pasangan ini. Tapi temuan apa yang menarik yang masing-masing lembaga temukan, indikator politik temukan, Litbang Kompas temukan juga dari angka-angka ini pada Pilkada Jakarta terutama untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Ya, pertama kita menemukan kembali lagi popularitas sebagai hukum besi kemenangan dalam pilkada. Karena pilkada secara langsung mengasumsikan tingkat kekenalan sebagai necessary condition, tetapi dikenal saja tidak cukup, harus disukai. Dan yang menjelaskan mengapa Pramono dalam waktu singkat mampu mengejar ketertinggalan dengan Ridwan Kamil adalah faktor kedikenalan yang meningkat, dugaan yang meningkat terutama ditopang oleh wakilnya yaitu Rano Karno. Bahkan Rano Karno kedikenalan maupun kedisukaan itu lebih tinggi ketimbang Ridwan Kamil. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sekali lagi bahwa Pilkada Jakarta adalah representasi tokoh atau ketokohan lebih penting ketimbang mesin. Kita tahu Ridwan Kamil didukung oleh banyak partai, Kim plus lawan satu partai parlemen yaitu PD Perjuangan. Jadi ibarat David versus Goliat. Dan Pramono juga dikatakan Mas Ram ya, hanya didukung oleh satu partai parlemen itu bisa mengungguli Ridwan Kamil Suswono. Meskipun lagi-lagi keunggulannya secara signifikan itu di atas Ridwan maupun Darmakun, tetapi untuk menentukan 50% plus 1 atau tidak itu lembaga survei belum bisa mengambil kesimpulan konklusif. Saya kira dua itu kesimpulan kita melihat hasil Pilkada Jakarta.
Kalau gitu saya ke Mas Rangga. Mas Rangga, apa Litbang Kompas juga menemukan hal yang sama? Faktor pertama adalah tidak hanya perlu dikenal, tapi juga harus disukai. Dan yang kedua adalah bahwa ternyata tokoh ini lebih berfungsi meningkatkan daripada mesin partai. Mas Rangga? Ya, jadi memang seperti yang dibilang sama Mas Burhan juga ya, kita juga temukan bahkan di survei Teropong yang kita lakukan kemarin di awal November ya, akhir Oktober itu, bahwa di race yang sangat ketat ini, itu pengaruh dari endorsement itu cukup besar kita lihat memang di sini. Oke, terutama untuk 1 dan 3 ya? Ya, terutama untuk 1 dan 3 gitu. Tentu endorsernya di sini yang memberikan dampak itu agak berbeda gitu ya. Di kelompok pemilih 01 itu endorsement dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo di situ terasa lebih kental dibandingkan dengan di kubu 03 begitu. Yang justru di situ sangat didorong oleh endorsement dari Pak Anies di situ justru. Dan juga Pak Ahok. Nah, di sini menunjukkan dalam waktu sekitar 3 minggu setelah kita survei dan ternyata hasil quick count kemarin itu mengkonfirmasi bagaimana pada akhirnya peta yang sudah terbentuk di sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lalu itu mengkristal begitu, Mbak. Oke, Mas Burhan, kalau katakan endorsement ya, tadi kan sempat Anda menyebutkan hal-hal yang disukai dari salah satu pasangan calon begitu. Apakah Anda juga melihat bahwa endorsement di last minute ini, di akhir terakhir ini menjadi faktor penentu atau sesuatu yang justru malah mengubah peta politik atau peta dukungan kepada pasangan calon? Ya, pertama efek endorsement itu kan lebih terlihat di Anies ya terhadap Pramono. Kalau Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, endorsementnya kepada Ridwan Kamil kan terlihat kurang all out ya, kurang maksimal. Anies bahkan ikut apel akbar. Dan itu saya kira menjelaskan mengapa basis pendukung PKS, basis pendukung PKB dan Nasdem, yang kita tahu ketiga partai ini mendukung Anies dalam Pilpres 2024, itu banyak yang bocor ke Pramono Anung. Survei terakhir saya sebelum pemilu awal November 2024, itu menunjukkan Pramono unggul kurang lebih sekitar 3% di atas RK. Tetapi hasil quick count itu kan menunjukkan keunggulannya makin jauh. Dan itu menurut saya tidak bisa dilepaskan dari efek dukungan Anies ya, terhadap Pramono, sehingga meningkatkan atau menarik basis pemilih Muslim yang memilih partai seperti PKS maupun PKB. Nah, tetapi memang ada sedikit impact ya, terutama dari kelompok pemilih non-Muslim yang agak berkurang. Ya biasa, ada yang datang, ada yang pergi, tetapi overall netnya masih lebih positif, menambah suara buat Pramono ya. Nah, ada sebagian pemilih non-Muslim yang pindah ke Dharmakun ya, berdasarkan exit poll saya, karena proporsi pemilih Dharmakun dari kelompok non-Muslim ini sedikit lebih banyak ketimbang Ini yang pindah ke Dharmakun ya, makanya bisa sampai 10% begitu, Mas ya, Burhan? Tetapi overall lebih banyak pemilih baru yang bisa ditarik oleh Anies untuk membantu menaikkan suara Pramono. Kalau Anda mengatakan kemungkinan besar pecahnya pendukung Pram ini kemudian akhirnya pindah ke Dharmakun yang menyebabkan mereka akhirnya bisa naik 10%. Ketika nanti ada kemungkinan possibility untuk masuk ke putaran kedua, tentu masih menunggu KPU, tapi kalau ada kemungkinan itu, menurut Anda akan kemana suara 10% ini? Akan kemana? Apakah akan kembali ke Pram Prano atau justru malah tidak kemana-mana begitu? Saya belum punya datanya, tetapi kalau dari sisi banyak hal ya, sebenarnya pemilih Dharmakun itu lebih banyak kedekatannya dengan Pramono ya. Kalau melihat peta hari ini, lagi-lagi kita perlu menunggu waktu keputusan dari KPU, bisa saja terjadi perubahan opini, tetapi dari sisi misalnya kita tahu Dharmakun dalam beberapa debat kan posisi politiknya itu lebih bersifat anti status quo kan. Mirip dengan Pramono, meskipun Pramono kita tahu bagian dari pemerintahan Jokowi, tetapi kan Pramono merepresentasikan kekuatan anti status quo, di incumbent, berada di seberang ya pemerintahan pusat yang mendukung all out Kim Plus. Kemudian dari sisi misalnya tadi basis pemilih Dharmakun yang lebih besar ya, memilih pemilih non Muslimnya kan lebih besar tuh ketimbang pemilih Muslimnya yang memilih Dharmakun, itu juga pemilih tradisional PD Perjuangan pada dasarnya ya. Jadi kalau dikasih pilihan antara Ridwan Kamil versus Pramono, saya kira juga mereka akan lebih dekat ke Pramono. Mereka split untuk ke Ridwan Kamil karena di belakang Ridwan Kamil ada PKS yang menjadi cawagupnya, kemudian ada
usaha untuk menarik Habib Rizik, kan Suswono mendatangi Habib Rizik ya. Kemudian all out untuk mendapatkan dukungan dari FPI. Ini kan berat buat segmen pemilih non-muslim. Artinya memang suatu hal yang lebih lumrah untuk mereka pecah masuk ke Dharmakun. Tapi sebelum kita bicara terlalu jauh ke putaran kedua, saya ingin ke Mas Rangga. Mas Rangga, yang juga menjadi perhatian adalah partisipasi. Ketika tidak hanya 49,49 versi Litbang Kompas untuk Pram Rano, kemudian 40 kepada paslon nomor 1 RK Suswono, tapi kan ada angka golput di sini. Bagaimana Litbang Kompas melihat, menganalisa partisipasi Pilkada Jakarta tahun ini? Ya, kami memang masih menunggu versi resminya nanti ya. Cuman pada intinya adalah rata-rata kalau kita lihat dari survei sebelumnya itu kan sekitar 1/4 dari para pemilih ini memutuskan atau masih belum menentukan pilihan pada saat itu. Nah, kami melihatnya mungkin ada kemungkinan pada akhirnya ketika undecided voters ini tidak bisa teryakinkan untuk memilih di hari coblosan, ya berarti rentangnya mungkin sekitar 1/4 bahkan atau mungkin bisa lebih begitu, Mbak. Dan ini tentunya di satu sisi mungkin sesuatu yang sudah expected ya, bahwa memang akan sangat sulit untuk bisa menjaga tingkat partisipasi nasional saja agak sulit tuh sampai di kisaran 80% begitu ya. Nah, pada intinya adalah bagaimana pada akhirnya nanti ketika pun ada pilihan yang di kedua ya, putaran kedua ini, jika ada partisipasi harus bisa ditingkatkan, Mbak. Adakah analisa yang menerjemahkan bahwa mereka yang memilih paslon nomor urut 2 adalah mereka yang menginginkan tidak ada keterkaitan dengan partai politik misalnya, selain bahwa mereka adalah pecahan dari pendukung Pram Rano atau pecahan dari pendukung RK Suswono? Kalau berdasarkan dengan hasil analisis survei kita di beberapa waktu yang lalu memang ada indikasi begitu ya, Mbak, bahwa para pemilih dari Dharmakun ini itu memang sosok-sosok atau masyarakat yang cenderung mungkin memiliki pandangan yang sedikit negatif begitu ya ke parpol. Mereka ingin ada alternatif baru begitu di wajah politik di DKI. Nah, ini kan menjadi tantangan, Mbak, bagi baik paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 apabila nanti ada putaran kedua, bagaimana meyakinkan kelompok masyarakat yang lebih kritis ini. Oke, ini menarik Mas Burhan. Kalau kita kembali ke pernyataan terakhir dari Mas Rangga tadi, jika memang ada kecenderungan orang-orang yang memilih Dharmakun ini adalah orang-orang yang menginginkan tidak ada keterkaitan dengan partai politik. Kalau nanti ada kemungkinan maju ke putaran kedua, bagaimana memanfaatkan tidak hanya swing voters, undecided voters, tapi juga orang-orang menginginkan tidak mau ada keterkaitan partai politik? Iya, pertama lagi-lagi ya, kita perlu menunggu dengan sabar keputusan KPU, karena potensi satu putaran juga masih terbuka. Betul sekali. Misalnya terjadi 2 putaran, tentu saja dari sisi semangat anti partai atau anti incumbency, anti status quo, itu Pramono Rano lebih mewakili ketimbang Ridwan Kamil. Tentu saja itu persepsi yang perlu diuji ya secara empirik ya. Karena jangan-jangan setelah terjadi keputusan dan kemudian putaran kedua digelar dengan asumsi tidak ada yang mencapai 50% plus, ya kemungkinan terjadi mobilisasi besar-besaran dari partai pendukung Ridwan Kamil dan kelompok ini bisa ditarik juga. Jadi jawabannya itu pertanyaannya terlalu spekulatif, terlalu hipotetik. Atau maaf saya potong Mas Burhan, bisakah kita melihat berdasarkan dari sebaran saja, dari kantung-kantung saja atau dari profil saja, seberapa besar kemungkinan ini akan masuk justru ke paslon 1 maupun paslon 2 yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melaju ke putaran kedua? Sebaran apa itu maksudnya? Sebaran orang-orang yang kemudian belum menentukan pilihan, undecided voters tadi, atau justru yang menginginkan tidak adanya keterkaitan dengan partai politik? Enggak, kalau exit poll kan semuanya sudah punya pilihan. Maksudnya sebaran dalam survei begitu? Bukan, maksud saya adalah bagaimana kemudian kalau mencoba melihat dari mereka yang sebaran dari masing-masing pasangan calon di kantong-kantong mereka, kalau nanti melaju ke putaran kedua, apakah bisa dilihat dari masing-masing kantong wilayah tadi untuk masuk ke paslon nomor 1 maupun nomor 2, undecided voters tadi? Kalau orang sudah datang ke TPS sudah menentukan pilihan, Mbak Nitya, jadi nggak ada undecided voters. Undecided voters itu dikenal dalam survei sebelum pemilu, baru ada undecided voters. Jadi kalau orang datang ke TPS untuk mencoblos, kemudian mereka kita wawancarai dalam exit poll, kemudian hasil suaranya kita hitung dalam quick count, itu semuanya sudah punya keputusan.
Nah, dari situ kita bisa dapatkan bukan profil undecided voters-nya, tetapi profil demografi dan wilayahnya. Ya, Nah, dari profil demografi itu terlihat bahwa pemilih Dharmakun, proporsi pemilih non-muslimnya dalam exit poll kami itu lebih banyak ketimbang pemilih muslimnya. Dan itu bisa dijelaskan secara kualitatif. Ya. Pertama, mereka kecewa terhadap Ridwan Kamil. Ya. Kemudian saat yang sama mereka mungkin kurang serak juga ada Anies Baswedan di belakang Pramono, meskipun kita tahu Anies membawa banyak pemilih, terutama dari segmen pemilih muslim, religius. Tetapi pemilih non-muslim ini mungkin melihat alternatif di Dharmakun. Apalagi kalau kita lihat profil Dharma Pongrekun, ini kan putra seorang pendeta dari Toraja dan mungkin dari sisi primordial merasa lebih dekat dibanding dua calon tadi. Jadi lagi-lagi itu yang saya punya dari exit poll. Soal wilayah, Pramono unggul semua wilayah. Mulai dari Dapil Jakarta 1, Dapil DKI 2, Dapil Jakarta 3, unggul semua. Cuma memang di Jakarta Timur, Jakarta 1, keunggulan Pramono tidak mencapai 50%. Tetapi lagi-lagi unggul plurality ya. Di tempat lain, terutama Jakarta Barat, unggulnya di atas 50%. baik. Jadi itu kira-kira informasi dari exit poll yang indikator punya. Baik, terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Rangga sudah bergabung. Tentu kita masih menunggu hasil resmi dari KPU untuk menentukan apakah di Jakarta ini akan melanjutkan ke putaran kedua atau tidak. Terima kasih sekali lagi Mas Burhan dan juga Mas Rangga. Informasi